mereka tidak tahu kemana mesti pulang dan kemana mesti pergi. Mampukah anak ini melanjutkan kehidupan serta menentukan arahnya? Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian ini? Di pihak penyebar agama Islam, dengan wafatnya Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putra beliau yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Beliaulah yang mencetak para mubaligh besar, antara lain Sunan Giri, Sunan Bonang, Raden Fatah, dan banyak lagi yang berasal dari luar Jawa. Sebarkanlah agama Islam ke seluruh pelosok jagat, nak mas kali jaga. Westo akan Prabu Kanjeng Sunan Bonang. Tapi ingat, dalam Islam tidak ada paksaan. Sendiko ang lampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Jenar. Kalau kau ingin mendengar atau belajar ilmu Allah ini, jangan dengan cara mencuri-curi dan jangan menggunakan sihir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai saat ini, Kisanak jangan lagi melakukan sihir. Para Demang diharuskan menarik upeti sebanyak-banyaknya. Bagaimanapun caranya. Begitulah nasib mereka. Apakah sampai hati membiarkan mereka itu demikian? Kanjeng Sunan Ampel, demi keadaan rakyat Majapahit yang sudah begitu parah, dan demi agama, kita serang saja Majapahit. Maaf Kanjeng Sunan Ampel, menyerang Majapahit berarti memberontak terhadap pemerintahan. Yang semestinya kita sebagai muslim harus mentaatinya. Sebagaimana kita sholat harus mengikuti imam. Imam berarti pimpinan. Kita sudah sama-sama mengetahui keadaan di Majapahit ini. Dan percayalah, pada suatu saat nanti, riwayat Majapahit akan habis. Runtuh dengan sendirinya. Kenapa kita harus memberontak? Apa karena Sunan Kalijogo masih cucu? Atau masih ada hubungan dengan Sang Noto Majapahit? Kita semua di sini, termasuk Raden Patah, masih Sultana Majapahit. Sekurang-kurangnya masih ada hubungan tali persaudaraan. Saya tidak ada hubungan apapun kepada beliau-beliau. Saya tahu benar itu. Dan saya Siti Jenar pasti tidak akan berani berpihak dalam hal ini. Nasib rakyat sangat mengkhawatirkan. Mereka ini menderita kemerosotan budi serta akhlak yang membuat mereka kehilangan pegangan. Termasuk orang-orang yang sudah kehilangan kepercayaan kepada diri. Dan mereka ini tidak tahu lagi kemana mesti mengadu. Hidup berpindah-pindah, dikejar upeti yang menekan. Tidak berperi kemanusiaan. Kita harus selalu ingat, kekuatan sesuatu bangsa juga berada di tangan mereka. Jangan lupa, mereka adalah kita, kita adalah mereka. Nasib sesuatu kaum tidak akan berubah kalau tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Patah
yang akan kita percayakan sebagai pimpinan. Dan kesemuanya yang hadir di sini setuju akan merebut kekuasaan Majapahit, menyerang, memberontak. Apakah kita orang Muslim dilarang beribadah di Majapahit ini? Apakah kita dilarang mengembangkan agama Islam? Karena ada kebebasan beribadah, mengembangkan agama Islam, dan selama mereka tidak membawa kekufuran pada kita, maka tidak ada alasan bagi kita untuk menyerang, menjatuhkan serta memberontak terhadap Majapahit. Ingat, pemerintah itu umaro, pimpinan yang harus kita patuhi, ikuti. Kalau pimpinan itu salah, sebagai Muslim wajib kita mengingatkannya. Kalau pimpinan itu masih saja melakukan kesalahan terus, atau tidak mau diingatkan, berdoalah kita. Semoga pimpinan kita mendapatkan jalan yang lurus, jalan yang dikehendaki, diridhoi Allah. Kelihatannya belum ada kesatuan dan kebersamaan di antara kita. Ya, saya khawatir. Umur di tangan Allah. Tapi kalau saja saya meninggal dunia lebih dahulu, rasanya akan ada perpecahan di antara kita. Insya Allah tidak akan pernah ada Kanjeng Sunan Ampel. Apalah gunanya perpecahan kalau rakyat juga yang menjadi korban? Alhamdulillah, kita sudah berhasil mengurangi penderitaan rakyat. Kita telah dapat meluruskan jalan mereka dari kesesatan. Satu hal yang harus diingat, tugas kita adalah memarah Panatagama Panduming Dumati. Artinya, mengajarkan dan menyiarkan agama guna pedoman dan penerangan hidup, demi keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Marilah kita mempergiat menyebarkan agama Islam ini. Sebagaimana kita maklum bahwa di daerah ini tidak hanya kita umat Islam, tapi juga ada umat lain, yaitu umat Hindu. Harus kita ketahui pula bahwa bagi mereka hewan lembu itu dianggap suci. Ingat itu, agar tidak menyinggung perasaan mereka, serta demi terjalinnya hubungan baik antara penduduk di sini, maka saya wasiatkan bagi umat Islam di Kudus ini tidak boleh memotong hewan lembu. Ludes, jangan bikin ribut di sini. Pergi. Surat ini menerangkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Katakanlah, hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, artinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Siapa sampean? Sunan Kalijaga. Pantas kacau rumah tanggaku. Lihat kerbau-kerbau itu. Mau saja ditutup hidungnya, mengikuti agama baru sampean. Goblok. Goblok semuanya. Apa sampean pikir agama baru ini bisa merubah kerbau-kerbau itu dari kemiskinan? Bisa kaya raya seperti Demang, Adipati, atau penguasa lainnya? Agama itu bukan atau tidak menjanjikan seseorang menjadi kaya,
tapi untuk menuntun agar manusia itu berakhlak baik, berbudi pekerti. Bohong! Jangan! Jakarta! Diam saja kamu dipanggil sama suami, ha? Ayo pulang! Sampean tahu, bagi orang yang menganiaya anak istrinya, hukuman apa yang akan didapat di kerajaan Majapahit ini? Ini bukan daerah Majapahit, Ndoro. Ini daerah Wali. Semprol kamu! Wali itu pendito, bukan ratu. Tapi sebaiknya Ndoro Demang tidak terlalu kasar terhadap Pak Angkoro tadi siang. Orang Simping itu perlu dikasarkan, Kanjeng Sunan. Dia itu pemabuk, penjudi, benar. Tapi kalau kita pikir dalam-dalam, kesalahannya adalah kesalahan kita juga sebagai pimpinan di sini. Nah, kenapa tempat judi diizinkan? Dari situ kami dapat uang banyak demi upeti untuk pusat kerajaan. Apa tidak ada jalan lain? Rasanya tidak ada yang bisa didapat lebih mudah dari itu. Nah, itu gunung-gunung, hutan-hutan itu, semua itu kan milik kerajaan. Iya. Kenapa pedagang-pedagang begitu mudah mengambil dan menjual hasil hutan yang jelas-jelas milik kerajaan? Apakah mungkin di antara sentana-sentana menutup mata? Mustahil. Untuk apa itu dilakukan? Kemungkinan itu bisa saja kalau memang masih ada orang yang dihinggapi setan untuk memperkaya diri, Kanjeng Sunan. Iya. Padahal dengan uang itu kita bisa meniadakan judi. Berapalah jumlah uang yang didapat dari hasil judi dibandingkan dengan kerusakan akhlak yang bisa membuat mereka sesat. Dari baik saya sampai akhirnya jadi penjudi, miskin dan kejam. Angkoro itu tahu segala agama, termasuk agama kita ini, Islam. Percayalah, orang tahu itu belum tentu mengerti. Masih banyak lagi angkoro-angkoro lainnya yang masih harus kita sadarkan. Saya tidak tenang, Kanjeng Sunan. Ketenangan itu adanya di sini, Pak Angkoro. Untuk mencapai ketenangan itu, orang harus beragama. Saya harus memeluk agama apa, Kanjeng Sunan? Pak Angkoro kan tahu segala agama yang ada di Jawa ini. Pilih salah satu. Oh, jangan diambil semua lalu dicampur adukkan jadi satu. Atau dianggap sepele semua. Kalau saya memeluk agama Islam, bagaimana, Kanjeng Sunan? Kenapa agama Islam yang Pak Angkoro pilih? Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan saya dari hukuman Ndoro Demang. Dan istri saya sudah memeluk agama Islam. Kalau mau masuk ke salah satu agama, jangan pamrih. Jangan karena istri atau karena hal lainnya. Tapi harus atas dasar keyakinan. Kanjeng Sunan Sudah takdir, Pak Angkoro. Ya Allah. Apa yang benar? Kiamat itu aja. Sebagai Muslim harus percaya itu. Luwung, saya cuma sebagai pendengar kok di sini. Kafir kamu, kafir, kafir, usir kafir, kafir, usir kafir, 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 kamu Sabar. Ingat, jangan gegabah menuduh seseorang itu kafir, karena itu merupakan suatu hukuman. A'udzubillah min dzalik. Dia bukan Islam, Kanjeng Sunan. Biar Pak Angkoro. Apa salahnya kalau ada orang yang mau mendengar? Batu sebesar apapun, kalau tertimpa tetesan air terus-menerus, akan hancur. Bukan begitu? Nah,
pada hari kiamat nanti, tiada lagi keterima segala minta ampun serta taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebelumnya Allah telah menurunkan Al-Quran untuk dipelajari, dihayati serta diimani. Mana yang diperintahkan Allah dan mana yang dilarang Allah.